Ya, lagi ngerekod. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji ibu minggu lalu, hari ini kita akan membahas soal-soal mid semester yang akan kalian kerjakan pada minggu depan ya, mid semester minggu depan. Nah ini. Ini tampil enggak? Tampil ya? Tampil ya? Oke, nah soal pertama itu nanti akan ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Nah soal pertama dan kedua itu mengenai pola bilangan. Soal ketiga, 4, dan 5 itu mengenai bidang kartesius. Jadi akan ada 2 bab yang akan yang akan menjadi materi mid semester nanti. Nah contohnya ini. Soal pertama itu ada barisan aritmetika dengan barisan geometri. Kemarin kan kita sudah pernah pelajari barisan aritmetika dengan barisan geometri. Ini seperti ini contoh soalnya ya. Nih, saya jawab. Nah, bagian A dulu. Tentukan suku ke-10 dari barisan bilangan berikut. Nah, kita lihat bagian A. Barisan bilangannya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kita lihat ini. Ini adalah barisan aritmetika. Kenapa? Barisan aritmetika itu kan penjumlahan. Jadi setiap suku-suku selanjutnya itu dijumlahkan dari suku sebelumnya. Seperti ini, 2. 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 ditambah 2 adalah 6. 6 ditambah 2 adalah 8. 8 ditambah 2 adalah 10 dan seterusnya ya. Nah, cara menentukan rumus suku ke-10 itu kita cari dulu beda. Kalau barisan aritmetik itu kan kita ada yang namanya beda, artinya selisih dari suku pertama dengan suku selanjutnya, suku sebelumnya dengan suku selanjutnya. Seperti ini kita mau tahu bedanya, 4 dikurang 2. Jadi kita cari dulu bedanya. Jadi beda itu rumusnya U2 dikurang U1. U2 dikurang U1. U2-nya ini kan 4. U1 2. Maka 4 dikurang 2 adalah 2. Nah, setelah kita ketemu bedanya, kita masukkan ke rumus UN barisan aritmetika. Rumus UN-nya itu A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita mau cari U10. Ini kan U10 yang mau dicari. Suku ke-10 toh. Kita cari U ke-10. Caranya kasih masuk nih. U10 sama dengan U10 sama dengan A-nya adalah, jadi A ini adalah suku pertama. Jadi A adalah suku pertama dan beda adalah selisih. Kita kasih masuk A di sini deh. A sama dengan 2. Kemudian bedanya sama dengan B sama dengan U2 dikurang U10. U10 sih. Nah, U10 sama dengan kasih masuk A ditambah N dikurang 1 kali B. Ini kan N-nya. Ini N. 10-nya itu N. 10 dikurang 1 dikali bedanya adalah 2. Maka U10 adalah 2 ditambah 10 kurang 1, 9 kali 2. Itu sama dengan
2 ditambah 2 kali 9, 18. Maka 2 ditambah 18 sama dengan 20. Ya, jadi ketemulah U10 untuk bagian A adalah 20. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian B. Bagian B itu adalah barisan geometri. Kenapa barisan geometri? Di barisan geometri itu kan perkalian. Kalau aritmetika itu penjumlahan, maka barisan geometri adalah perkalian. Coba lihat, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32, dan seterusnya. Kalau ini tadi 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. Nah, kalau geometri, dia dikali. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, sama seperti yang bagian aritmatika tadi, kita tentukan dulu A-nya. A-nya di sini adalah 2. Kemudian untuk barisan geometri, rumus B itu R2, jadi R ada namanya rasio. Ya, kalau barisan aritmetika namanya beda, kalau geometri namanya rasio. R2 dibagi R1. Jadi pakai per seharusnya ya, pakai per di sini. Di sini pakai per. R2 per R1. R2-nya apa? 4. R1-nya apa? 2. Maka 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dapatlah ini R. Ini R. Ini U2. Sorry ya. Ini U2, ini U1. Jadi R rasio adalah rasio untuk barisan geometri itu suku kedua dibagi suku ke 1. Nih, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dapatlah nilai nilai suku pertama dengan rasio. Kita masukkan ke rumus UN untuk barisan geometri. Itu rumusnya AR pangkat N dikurang 1. Jadi ini AR pangkat N dikurang 1. Ini pangkat ya. N dikurang 1. Nah, masukkan. Berapa yang dicari? U10. Maka A-nya berapa? 2 dikali. R-nya berapa? R-nya juga 2. Pangkat. N-nya berapa? 10 dikurang 1. Jadi U10 adalah 2 dikali 2 pangkat 9. Nah, yang harus kalian cari di sini adalah 2 pangkat 9. Cari dulu 2 pangkat 9 berapa? 2 pangkat 9 itu berapa? Aduh, tunggu dulu. 512 sama dengan 2 kali 512 itu sama dengan 1024. Oke. Jadi dapat ya U10 di bagian A itu menggunakan ini aritmatika. Ini aritmatika dan ini geometri. Nah, lihat bedanya rumusnya. Kalau aritmatika itu kita menggunakan beda karena dia bentuknya penjumlahan, jadi U2 dikurang U1 untuk mencari bedanya. Kemudian untuk di barisan geometri itu menggunakan rasio. Rumus rasionya itu U2 per U1. Nah, U2 per U1 setelah dapat nilai A dan rasio, maka dicarilah nilai U10 yang ditanyakan nih. U10 yang ditanyakan. Oke, nomor 1 mengerti ya. Nanti ini Ibu share deh. Kemudian soal yang kedua itu menentukan rumus suku KN. Rumus suku KN. Caranya menentukan rumus suku KN, kita lihat pola yang terbentuk. Bisa dijawab. Ini suku pertama, lingkaran pertama itu ada berapa bola? Ada berapa lingkaran? Ada 2. Suku lingkaran kedua ada 6.
Lingkaran pola lingkaran ketiga ada 12. Ini ya 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sekarang kita lihat pola yang terbentuk. Lihat nih, pola yang terbentuk U1 sama dengan 2. Kalau misalnya kita buat dalam bentuk pola, 2 itu sama dikali 1 sama dengan 2. Nah, kalau ini 6 kali berapa? 2 dikali 3 sama dengan 6. Kalau 12 itu 3 dikali 4 ya. 3 dikali 4. Ini 1 dikali 2. Ini 2 dikali 3. Ini 3 dikali 4. Sama dengan 12. Nah, lihat nih. Dari sini kita lihat 2 itu dari 1 itu 1 dikali, nah 2 ini dari n ditambah 1 ditambah 1. Kemudian yang 3. Yang 3 itu dari 2 dikali 3 itu dari 2 ditambah 1. Nah, kemudian 4. 3 dikali 3 ditambah 1. Ya, jadi kelihatan nih. Ini adalah N, ini adalah N, ini N. Nah, ini N. Ini N, ini juga N. Ini juga N. Ini juga N. Ini N. Ini N. Ini juga N. Ini sama nih, ini kan UN. UN. Maka UN itu sama dengan, nah ini kita ambil, ini N semua N. Jadi N ditambah N lagi, ini kan N. Ini N ya, ini N, ini N, ini N. Nah, jadi UN sama dengan N ditambah N tambah 1. Coba masukkan rumusnya. Misalnya tadi ini UN, misalnya tadi U1, ini 1, di sini ganti 1, 1 ditambah 1 ditambah 1, 1 kali di sini, sorry. Kali, nah N dikali N ditambah 1. Masukkan nanti, kalau N-nya 2, jadi U2 sama dengan, sini ganti 2, 2 dikali 2 tambah 1. Jadilah di sini, 2 dikali 2 tambah 1. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi rumus UN untuk pola lingkaran ini adalah ini. UN sama dengan N dikali UN sama dengan N dikali N tambah 1. Nah, ini rumusnya, rumus suku PN. Kemudian ditanyakan lagi, berapakah jumlah lingkaran pada pola ke-10 dan ke-100? Nah, kita gunakan rumus ini untuk mencari U10 dan U100. U10 sama dengan, ini berapa? 10 kali 10 ditambah 1. Sama dengan 10 kali 101. 10 kali 101 berapa? 101, 11 di 10 tambah 1, 11. 10 kali 11 sama dengan 110 ya, 110. Kemudian kita cari lagi U100. Nah, N 100 dikali 100 ditambah
1 sama dengan 10 dikali 101 itu sama dengan 1010. Jadi ini untuk soal nomor 2. Pertama kita cari dulu. Pertama kita tentukan dulu rumus suku KN-nya. Setelah dapat rumus suku KN, kita cari U ke 10 dan U ke 100. Oke ya, itu nomor 2. Kemudian lanjut ke nomor 3. Lanjut ke nomor 3. Nah ini, kita masuk ke bidang Kartesius sekarang. Perhatikan koordinat Kartesius di bawah ini nih. Nah, tentukan titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap sumbu X. Jadi kalau sumbu X itu, untuk mengetahui titik yang sama terhadap sumbu X, kita lihat nilai Y-nya. Ini kan X, Y, kayak ini A 4,3, ini adalah X, Y. Nah, memiliki jarak sama terhadap sumbu X itu kita lihat nilai Y-nya yang sama. Jadi jarak sama terhadap sumbu X. Yang dulu terhadap sumbu X itu lihat nilai Y yang sama. Nah, sekarang kita cari di sini, lihat nilai Y yang sama. Nih, sebelah Y ini kan X, Y, ini ada 3. Cari lagi yang 3 Y-nya. Ini 3. Tandai dulu ya. Kita tandai dengan tanda merah. Ini Y-nya sama nih. Nah, ini 1. Tuh. A, B, ini 2. Mana lagi? Yang Y-nya 3. 7 ya. Nah, cuma ada 2. Memiliki, untuk yang Y-nya 3 itu ada 2. Berarti A dan B itu sama. Kasih mark jarak yang memiliki 3 satuan. Memiliki 3 satuan itu A dan B. Kemudian yang mana lagi yang ada nilainya sama, nilai Y-nya yang sama? Kita cari jam. Nilai Y-nya yang sama yang mana lagi nih? Minus 4. Ini juga minus 4. Mana lagi? Itu ya. Berarti C dan D sama. Berapa satuan? 4 satuan. Jarak kok ini di sini sih? Jarak yang memiliki jarak jarak 3 satuan. Jarak 3 satuan. Kemudian yang memiliki jarak 4 satuan itu apa tadi? C dan B. Kemudian yang mana lagi? Yang memiliki nilai Y yang sama. Ini ya. Nih, G. 6. Ini juga 6. Jadi minus dan positifnya ini tidak berlaku. Kita lihat saja yang memiliki jarak yang sama, nilainya yang sama, nilai Y-nya yang sama. Positif negatifnya tuh tidak diperhatikan karena ini kan dari sumbu X. Kita cuma lihat dari sumbu X ya. 6 lagi. Ini. Itu berarti G dan I. G dan I. Yang memiliki
yang memiliki jarak 6 satuan itu G dan I. Oke ya. Mana lagi? Oke, itu aja. Nah. Oke, nah ini untuk yang memiliki jarak sama terhadap sumbu X. Apa ini? Jarak sama terhadap sumbu X. Kemudian lanjut ke yang memiliki jarak sama terhadap sumbu Y. Kita copy dulu. Kalau untuk yang memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y, itu kita lihat nilai X-nya yang sama. Jarak yang sama terhadap sumbu Y. Sama terhadap sumbu Y. Jadi tadi kebalikan. Kalau misal untuk yang memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X, kita cari yang nilai Y-nya sama. Nah, kalau yang memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y, itu kita cari yang nilai X-nya sama. Nilai X-nya sama. Mana nih? Yang nilai X-nya sama. Kita tambah ya. Nilai X-nya sama. Ini ada 4. Jadi, tidak usah diperhatikan positif negatifnya ya. Ini sama nih. 4. Ada lagi enggak? Oh, ini. Ya. Jadi dia memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Berarti yang sama itu tadi berapa satuan tuh? Jarak yang sama berapa satuan? 4 ya. Yang memiliki jarak 4 satuan itu tadi A, B, dan H. Ya. Kemudian, yang mana lagi memiliki jarak sama? Kita lihat lagi yang sama X-nya. Ini ada 3. Ini juga ada 3. Ya. Ini adalah C dan D. Nah. C dan D yang memiliki jarak berapa satuan? 3. 3 satuan itu C dan D. Mana lagi? Ada lagi enggak? Yang sama. Nih, ini ya. Ini X-nya sama nih. 6 dengan 6. Jadi ini 6 satuan. Ya. Mana yang memiliki jarak 6 satuan itu apa tadi? G dan I. G dan I. Oke. Sudah ya. Jadi tadi itu untuk untuk yang memiliki jarak sama terhadap sumbu X itu kita lihat nilai Y-nya yang sama. Sedangkan untuk yang memiliki jarak sama terhadap sumbu Y itu kita lihat nilai X yang sama. Pertanyaan selanjutnya, titik yang terletak di kuadran 1. Nah, ini kan kuadran 1. Ini kuadran 1. Sebelah sini ini kuadran 1. Ya, karena kuadran 1. Kita kasih deh. Ini kuadran 1. Ini kuadran 2.
kuadran 3, kuadran 3 dan kuadran 4 ya. Nah, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, yang terletak titik yang terletak di kuadran 1. Terletak di kuadran 1. Kita lihat yang mana yang terletak di kuadran 1. Nah, lihat nih. Ini ada titik di sini, ada di sumbu X, ada sini sumbu Y. Nah, ini namanya tidak terletak di kuadran 1, tapi terletak di sumbu X dan sumbu Y. Maka titik yang terletak di kuadran 1 itu cuma ini, A saja. Ya, A saja. Kemudian titik yang terletak di kuadran 2, apa tadi itu? Kuadran 4 ya. Yang ditanyakan adalah kuadran 1 dan kuadran kuadran 1 dan kuadran. Ya, kita lanjut saja nih, enggak apa-apa. Titik yang terletak di kuadran 2 adalah D dan D dan G. Kemudian titik yang terletak di kuadran 3 kuadran 3 itu adalah G dan H. G dan H. Titik yang terletak di kuadran 4 adalah D dan H. Jadi jangan bingung-bingung lagi nah. Kita ini kuadran 1. Ya. Jadi kalau misal ada titik yang terletak pas di sumbu begini itu berarti tidak terletak di kuadran manapun ini, tapi terletak di tepat di sumbu X atau di sumbu Y. Jadi dia tidak masuk di kuadran manapun. Yang masuk di kuadran itu yang berada di sini. Di sini, dan di sini. Oke, benar. Itu soal nomor 3. Kemudian kita masuk ke soal nomor 4. Diketahui titik P 4,5 serta titik Q 3,2, titik R 4,7 dan S min 5,4. Tentukan koordinat titik Q RS terhadap titik asal 0,0 dan koordinat titik Q RS terhadap titik P. Caranya itu, kalau untuk yang bagian A itu koordinat titik terhadap titik asal itu hasilnya adalah koordinat itu sendiri, adalah koordinat itu sendiri. Sebenarnya rumusnya seperti ini. Untuk mengetahui koordinatnya, rumusnya ini ya. Rumus koordinat akhir itu sama dengan koordinat ini namanya koordinat awal, kemudian koordinat titik tinggal dikurangkan saja dengan koordinat awalnya, koordinat awal. Nah, misalkan ini kan koordinat titik P 4,5, koordinat Q 3,2. Jadi koordinat Q terhadap titik asal 0, 0,0. Nah, Q itu kan berapa? Q itu 3,2 terhadap titik asal 0,0. Iya nah ya, aduh aku kasih
Ini. Nah, kita kurangkan ini 3 untuk nilai X-nya itu sama dengan ini. Nilai X-nya ya. Nilai X-nya kita kurangkan 3 dikurang 0. 3 dikurang 0 itu sama dengan 3. Kemudian untuk nilai Y-nya, nah ini 2 dikurang 0 sama dengan 2. Maka nilai akhirnya adalah X, Y. Nilai akhirnya adalah X, Y-nya. Maka X, Y-nya itu sama dengan 3,2. Nah, kembali ke titik itu sendiri. Ya, jadi kalau untuk koordinat titik Q, RS terhadap titik asal itu adalah koordinat itu sendiri. Jadi untuk Q tetap 3,2, R tetap 4,7, dan X tetap min 5,4 karena dikurangkan dengan 0,0. Selanjutnya yang bagian B. Nah, bagian B itu rumusnya sama seperti ini. Jadi koordinat akhir itu koordinat ini dikurangkan ke koordinat yang ini. Kita cari dulu koordinat titik Q. I terhadap, ini kan dicari koordinat titik Q, RS terhadap titik P. Ya, Q, RS terhadap titik P. Maka kita kurangkan, Q itu berapa? 3,2. P itu 4, min 5. Maka untuk nilai X-nya, adalah 3 dikurang 4. Sama dengan min 1 ya. Kemudian untuk nilai Y-nya itu sama dengan 2 dikurang min 5. Masih tak tahu juga caranya mengurang-urangkan minus seperti ini. Jangan sampai masih ada yang tidak tahu. Itu sama dengan 2 ditambah 5 itu sama dengan 7. Jadi kalau ada misalnya 2 dikurang, kemudian kurang min 5. Iya, tunggu. Ribut. Nah, jadi dapat X-nya min 1 dan Y-nya adalah min 7. Maka nilai X, titik koordinat akhirnya adalah min 1, 7 ya. Jadi biar tidak digambarkan itu kita bisa lihat. Kemudian untuk titik R 4,7 terhadap P. Nah, P-nya sama 4,5 ya. Nah, maka nilai X-nya adalah 4 dikurang 4. Itu sama dengan 0. Kemudian untuk nilai Y-nya, maka untuk nilai Y-nya berapa? 7 dikurang min 5. 7 dikurang min 5 atau sama dengan 7 ditambah 5 itu sama dengan 12. Maka didapatlah nilainya X, Y 0,12. Ya, seperti itu. Kemudian mana lagi? S. Ini kemarin lucu waktu saya kasih tugas. Saya cuma kasih titik PQRS, malah ada yang jawab sampai PQRST, padahal tidak ada titik T. Pasti langsung copy paste dari Google tuh. Terhadap T. Nah, sama caranya tadi. Nilai X-nya kita cari dulu. X-nya adalah min 5 dikurang 4. Min 5 dikurang 4 itu berapa? Min 9. Kemudian nilai Y-nya 4 dikurang min 5. Ya, sama dengan 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. Dapatlah nilainya ini. Min 9,9. Ya. Ini bisa kita buktikan. Kita pakai koordinat yang mana tadi? Ini kita bisa buktikan dengan melihat bawahnya ke bidang kartesius. Kita copy ini deh. Coba kita copy ini. Bidang kartesiusnya.
Nih, jangan titik-titik yang lain nggak usah diperhatikan ya. Kita cuma mau membuktikan tadi itu. Titik P tadi itu 4, min 5. Berarti kan di sini kasih dulu tanda ya. 4, min 5 ini 4, di sini min 5. Sini min 5. Berarti di sini titik P. Sini adalah titik P. Dicari terhadap Q 3,2. Nah, cari Q 3,2. Berarti di sini Q. Ini Q. Nah, berapakah koordinat akhirnya? Nah, sekarang kita lihat P ke Q. Caranya kan kemarin itu kita hitung satuan. Kalau kita ke kiri itu berarti negatif. Kalau ke kanan berarti positif. Kalau atas berarti positif, ke bawah berarti negatif. Nah, ini titik P ke, kita mau cari berapa koordinatnya titik P ke Q. Nah, ini kita lihat. 1. Ini satu baris berarti min 1. Kemudian kita hitung lagi ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3,2 ya, salah. Sini 3,2 nih. Salah titik. Ini nih. Bukan sini ya, tapi di sini 3,2. Ini titik Q. Nah, di sini 3,2. Sini titik Q. Nah, hitung Miki berapa tadi? Nih, 1. Berarti X-nya sudah ada 1. X-nya sudah 1. Ini kan min 1. Ini min 1 ya, karena kita ke kiri. Kemudian ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dapatlah min 1,7. Jadi P ke Q itu adalah min 1,7 nih. Dapat nih, min 1,7. Silakan dibuktikan yang lain deh ya. Silakan dibuktikan yang lain. Tapi pasti seperti itu karena rumusnya ini tadi koordinat titik akhir sama dengan koordinat dikurang koordinat titik awal. Oke ya, itu soal nomor 4. Kemudian kita masuk ke soal nomor 5. Nih. Perhatikan gambar bidang kartesius di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan kedudukan garis K dan L terhadap sumbu X dan Y. Nah, sekarang kita lihat yang bagian A. Koordinat kedudukan garis K dan L terhadap sumbu X dan Y. Sekarang kan kemarin kita sudah pelajari tentang garis bersejajar, berpotongan, ya. Nah, sekarang kita lihat ini mana garis K? Ini garis K, ini garis K. Ini garis K ya. Nih. Ini garis K dan garis L. Sekarang kita lihat kedudukannya terhadap sumbu X. Ini tuh. Koordinatnya kedudukannya terhadap sumbu X. Kedudukan garis K terhadap sumbu X. Ini garis K. Ini garis K. Berarti dia sejajar. Sejajar dengan sumbu X. Dan K dan L sini. K dan L sejajar dengan sumbu X. Dan, nah, ini garis sumbu Y. Sumbu Y. Mereka berpotongan dengan sumbu Y ya. Jadi ini sejajar. Ini kan garis X, sumbu X, berarti dia sejajar. Kemudian ini sumbu Y, dia berpotongan dengan sumbu Y. Oke. Kemudian yang bagian B, kedudukan garis M dan N terhadap sumbu X dan Y. Nah, M yang mana? Ini M. Ini garis M nih, garis M. Nah, dia apa dengan sumbu X? Dengan sumbu X dia berpotongan. Ini. Ini namanya berpotongan, ada titik temunya. Ini titik temunya di sini, ini X. Ini X. Dia berpotongan, saling silang nih. Nih, membentuk tanda tambah. Atau bisa juga tidak membentuk tanda tambah. Yang jelasnya dia ada titik temunya di sini. Ada titik temunya. Garisnya bertemu. M dan N berpotongan dengan sumbu X
Dan apa dengan sumbu Y? Nah, ini sumbu Y, dia sejajar dengan sumbu Y. Oke. Kemudian yang bagian C, koordinat titik potong garis N dan K. Nah, cari N, ini N. Mana K? Oh, ini K. Cari titik pertemuannya di mana? Oh, di sini nih. Di sini, tanda ya. Sini, dia bertemu di sini. Nih. Nah, berapa itu titik potongnya? Berapa titik potongnya? Ini adalah 2,3. Titik potong N dengan K adalah 2,3 ya. Kemudian yang bagian D, koordinat titik potong sumbu X terhadap garis M. Nah, cari sumbu X, ini sumbu X. Mana garis M? Ini garis M. Berpotongan di mana? Ini 0,5. Titik potong sumbu X dengan garis M. Garis M adalah ini 0,5. 0,5. Oke. Nah, ini nanti ini akan saya share, tolong dipelajari ya. Tolong dipelajari, ini akan masuk di mid semester nanti minggu depan. Oke. Berapa orang yang hadir? Tujuh. Oke, dapat. Silakan nanti dipelajari ulang. Nanti rekamannya Ibu share. Sudah mau habis ya waktunya. Jangan lupa isi absensi online. Yang ini berapa orang ini? Ibu tandai deh. Siapa ini? Tadi. Aktifkan dulu semua anunya. Ayu Siva, Fatir. Aktifkan dulu semua dulu videonya. Ini pulpen tadi, Cang. Siska Mewabano siapa? Nah, siapa namanya nih? Anonta dulu, Nak. Zain Afif, Bu. Nama tak siapa? Zain Afif. Nama kita dulu kan. Hah? Zain Afif. Enggak kedengaran. Kasih anu dulu. Astrid, tulis dulu ya, Astrid. Ayu Shifa. Nama betulmu semua gitu toh? Fatir. Iswardani. Haryani Halida itu nama Mufarhan, Bu. Mufarhan. Oke. Kemudian Alsiro nih siapa? Alsiro siapa? Bukan Haryani. Saya, Bu, Al-Fadri, Bu. Al-Fadri. Siapa tadi? Siska Mewabano? Zain Afif, Bu. Siapa? Zain Afif. Oh, saya Tafid. Oke. 7 orang, Gina. Yang lain Alfa, nah? Yang lain Alfa, suara minori. Oke. Sekian pertemuan untuk hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan dimatikan ininya.